Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menilai ruang laktasi atau ibu menyusui dan ruang ganti popok untuk bayi lebih prioritas dalam perjalanan kereta api jarak jauh daripada gerbong khusus perokok. Pernyataan tersebut disampaikan Gibran usai meninjau revitalisasi stasiun Solo Balapan di Solo, Jawa Tengah, Minggu 24 Agustus. Menurut Wapres, usulan soal gerbong khusus perokok di kereta jarak jauh tidak sinkron dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, khususnya bidang kesehatan. Gibran pun memastikan segala perumusan kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah akan memperhitungkan skala prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Adapun usulan pengadaan gerbong khusus merokok disampaikan anggota DPR fraksi Kebangkitan Bangsa Nasyim Khan saat rapat dengar pendapat Komisi 6 dengan Dirut PT Kereta Api Indonesia. Nasyim mengusulkan agar PT KAI menyediakan satu gerbong untuk tempat merokok pada kereta jarak jauh. Menurut Nasyim, usulannya tersebut akan menguntungkan bagi KAI. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyatakan, pemerintah bergerak cepat mengevaluasi layanan kesehatan masyarakat. Evaluasi dilakukan pasca mencuatnya kasus kematian balita asal Sukabumi, Siti Raya, dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing. Pratikno menyebut kasus Raya menjadi alarm nasional baik bagi pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan perbaikan sistem pelayanan kesehatan mulai dari tingkat desa. Ia pun mendorong agar pemerintah desa proaktif memastikan seluruh warganya telah terdata dalam keanggotaan BPJS Kesehatan. Tidak hanya itu, bagi warga yang kesulitan membayar iuran harus dipastikan tetap mendapat layanan kesehatan. Jadi kami kemarin kita konsolidasikan agar kasus ini tidak terulang kembali. Ya, kasus ini tidak. Makanya kami menganggap kasus itu sebagai sebuah alarm bagi kita semua. Saya langsung menyelenggarakan rapat internal di Kementerian PMK. Terus kemudian saya mengundang itu kemarin pagi saya mengundang rapat tingkat menteri. Pak Menteri Kesehatan datang, Pak Menteri Pendidikan juga hadir dan seterusnya, dan kita juga langsung hadir. Pratikno menambahkan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kementerian Pekerjaan Umum dalam mewujudkan program renovasi rumah yang sedang berjalan. Koordinasi dilakukan agar program dapat berjalan tepat sasaran sehingga seluruh masyarakat memiliki tempat tinggal layak huni. Pemerintah memperketat standar operasional prosedur atau SOP untuk pemberian obat cacing pada anak di tingkat pelayanan kesehatan dasar, yakni Posyandu. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno merespons kasus kematian anak Siti Raya akibat cacing akut di Kampung Padangenyang, Sukabumi, Jawa Barat. Pratikno mengatakan bahwa hal tersebut telah disepakati dalam rapat lintas kementerian pada Kamis 21 Agustus pekan lalu yang melibatkan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Memperbaiki SOP petugas di lapangan bahwa ketika pemberian obat kepada pasien itu, apalagi kan sebetulnya obat cacing itu kan hanya 6 bulan sekali, itu harusnya ditunggui betul, benar-benar diberikan kepada anak, tidak diberikan kemudian dibawa pulang. Jadi kami tadi juga melakukan perbaikan, bersepakat melakukan perbaikan SOP. SOP yang diperbaiki juga adalah surat rujukan. Terkait perbaikan SOP surat rujukan, Pratikno menyebut bahwa puskesmas tak hanya semata-mata memberikan rekomendasi. Menurut Pratikno, puskesmas harus menjamin bahwa pasien yang bersangkutan benar-benar pergi berobat ke rumah sakit tanpa adanya hambatan transportasi atau yang lainnya.
Presiden Prabowo Subianto telah resmi memberhentikan Immanuel Ebenezer dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Pemberhentian Wamenaker yang akrab disapa Noel ini dilakukan usai Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkannya sebagai tersangka. Noel ditetapkan sebagai tersangka bersama 10 orang lainnya terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan dokumen pemberhentian Noel sebagai Wamenaker telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden telah menandatangani keputusan Presiden tentang pemberhentian Saudara Immanuel Ebenezer dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Tenaga Selanjutnya, kami menyerahkan seluruh proses hukum untuk dijalankan sebagaimana mestinya, dan kami berharap ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi seluruh anggota Kabinet Merah Putih. Mensesnek menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah terus menekankan agar seluruh pejabat bekerja keras dan berupaya keras dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.